Sugisno. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Simo, Kabupaten Boyolali. Di sini saya sebagai supervisor. Di sebelah kanan saya ada Bapak Firman sebagai coach. Di sebelah kiri saya ada Bapak Fitriono sebagai coaching. Bagaimana kegiatan coaching yang akan kita lakukan pada hari ini? Simak video kita kali ini. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam, Bu Lala. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Bu Lala sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin. Terima kasih, Bu Lala. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya hari ini. Ya Bu, kira-kira setelah jam ke-4 ini Ibu ada waktu longgar tidak ya? Saya cek dulu jadwalnya. Ya Bu. Oh baik Pak. Kebetulan nih saya sedang jam kosong. Oh, berarti bisa ya Bu ya? Insya Allah saya bisa. Oke. Tapi sebelum melaksanakan coaching ini ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang akan saya tanyakan, diantaranya seperti rubrik penilaian dan kompetensi yang ingin Bapak capai hari ini. Oh, oke. Baik Bu, siap. Oke, langsung kita mulai saja ya Pak ya. Ya, oke Bu Lala. Jadi nanti ketika Bapak melakukan coaching, saya akan mengamati Bapak sesuai dengan rubrik penilaian yang saya miliki. Seperti yang pertama, ketika Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot serta kesesuaian dengan alur tirta. Alur tirta itu menentukan tujuan, identifikasinya ada, rencana aksinya ada, tanggung jawabnya ada. Dan yang kedua, prinsip-prinsip cooking, diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi. Sudah paham ya Pak ya? Siap, insya Allah paham Bu. Oke, pertanyaan yang pertama. Sambil saya ketik ya Pak ya? Oh ya. Oke. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kalau dalam pelaksanaan coaching hari ini nanti saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Selain itu juga ingin membangun kemitraan dengan coach saya nanti. Kemudian ini banyak tidak apa-apa ya Bu ya? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sama saya itu ingin mengembangkan kompetensi dalam mengimplementasikan alur tirta. Oke, bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Nanti saya menginginkan Bu Lala untuk mengamati semua proses, terutama dalam saya membangun kemitraan kepada coach saya dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan atau yang saya ajukan kepada coach saya nanti Bu. Oke, siap. Yang ketiga, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Yang pertama tentunya saya perlu melakukan coaching ini untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada diri saya sendiri, kemudian menggali potensi yang ada dalam diri coach, kemudian juga yang paling penting adalah membantu coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, yang terakhir Pak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap kegiatan observasi kita nanti bisa berjalan dengan baik, kemudian berlangsung dengan lancar. Nanti juga mohon untuk Bu Lala menuliskan hal-hal yang perlu saya perbaiki gitu ya Bu ya. Tentunya sebagai saran nanti biar ke depan saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik Bapak, sampai sini saya paham. Mungkin cukup sekian kegiatan awal kita. Untuk selanjutnya silakan Bapak melakukan kegiatan coaching dan saya akan mengamati proses kegiatan coaching Bapak. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Lala atas waktunya. Permisi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fitri, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Firman. Alhamdulillah kabar hari ini baik Pak. Oke, gimana Pak Fitri? Ada yang bisa saya bantu? Kemarin saya lihat pada saat IHT Pak Fitri ini kok sepertinya ada yang dipikirkan gitu, seperti gelisah, kemudian kok teman-temannya fokus mengikuti kegiatan yang disampaikan narasumber, Pak Fitri kok kayak ya gimana Pak? Ada sebenarnya ada masalah apa Pak sebenarnya? Nah itu Pak Firman, sebenarnya saya mau cerita ke Pak Firman Pak.
Oke. Karena akhir-akhir ini tuh saya merasa kurang fokus gitu Pak. Saya tuh merasa minder dan juga merasa kurang percaya diri gitu Pak. Saya tuh itulah yang menyebabkan saya tuh kurang fokus Pak dalam mengikuti IHT kemarin. Oke, jadi Pak Fitri itu merasa kurang percaya diri, kemudian juga minder dengan kemampuan yang mungkin Pak Fitri miliki gitu ya? Iya. Sama Betul. apa tadi? Merasa ini ya, apa istilahnya nggak percaya diri tadi itu ya? Betul Pak. Oke. Baik Pak Fitri, mungkin Pak Fitri apa nih yang diinginkan dari percakapan kita hari ini nanti? Saya itu ingin besok ada kegiatan IHT atau workshop itu bisa lebih fokus Pak. Saya tidak terlalu overthinking dan saya itu bisa merasa percaya diri Pak, dan tidak terlalu khawatir dengan kemampuan yang saya miliki. Baik, jadi ada beberapa hal yang diinginkan oleh Pak Fitri tadi ya. Yang pertama adalah ingin merasa lebih percaya diri, kemudian tidak overthinking, dan juga merasa fokus gitu ya ketika nanti ada pelaksanaan IHT berikutnya. Gitu ya, betul ya? Iya betul. Oke, baiklah. Ini untuk Pak Fitri nih, coba ciri-ciri orang yang tidak apa ya, mungkin yang tidak fokus dan ciri-ciri orang yang fokus itu seperti apa? Menurut saya Pak, bahwa fokus itu adalah memusatkan pikiran kita dengan sesuatu yang sedang kita hadapi Pak, tanpa ada gangguan pikiran dan juga tidak ada pemikiran-pemikiran hal lain yang sedang kita hadapi Pak, sehingga apa yang kita hadapi itu tidak buyar Pak. Oke, berarti terkait dengan pikiran tadi ya Pak ya. Agar kita bisa fokus maka kita harus memusatkan pikiran, salah satunya itu ya. Nah, kira-kira nih yang saat ini membuat Pak Fitri merasa tidak fokus itu sebenarnya apa? Nah, jadi begini Pak, sebenarnya itu saya tuh tipe orang yang kurang percaya diri Pak. Oke. Jadi kalau setiap ada kegiatan itu membuat saya itu terlalu kepikiran Pak. Jadi kurang yakin atas kemampuan diri saya sendiri Pak, sehingga mengakibatkan saya itu kurang fokus dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya nih Pak Fitri ya, kalau dulu mengikuti IHT ataupun workshop, ketika perasaan atau mungkin pikiran itu muncul gitu ya, perasaan merasa tidak percaya diri, kemudian overthinking, merasa kapasitas diri tidak sesuai seperti itu, apa yang dilakukan sama Pak Fitri itu? Iya Pak, jadi biasanya itu saya berusaha untuk menenangkan pikiran saya sendiri Pak. Tetapi tetap saja kepikiran tentang kemampuan yang saya miliki Pak, sehingga setiap ada kegiatan saya menjadi kurang fokus Pak. Oke, jadi sebenarnya Pak Fitri sudah berusaha ya ketika mengikuti kegiatan IHT, sudah berusaha untuk memusatkan pikiran gitu ya. Iya. Tapi memang hal itu kan menurut saya juga tidak mudah ya. Jadi harus terus-menerus dilakukan seperti itu Pak Fitri. Iya Pak, sebenarnya saya berencana mau berlatih untuk tenang dan merasa pede Pak, agar mengurangi rasa khawatir saya, dan sewaktu-waktu ketika melaksanakan kegiatan saya itu bisa fokus Pak. Oke. Selain mengkondisikan untuk tetap tenang, apa yang mungkin bisa dilakukan lagi Pak Fitri? Saya itu biasanya mengkondisikan saya untuk tenang itu dengan memejamkan mata saya sejenak Pak, dengan merefleksi diri saya dan mengkondisikan diri saya agar tidak terlalu memikirkan kemampuan yang saya miliki. Oke, jadi sebenarnya sudah ada dua hal yang pernah dilakukan oleh Pak Fitri ya. Yang pertama tadi berusaha untuk tetap tenang dan memusatkan pikiran. Kemudian yang kedua adalah sejenak untuk memejamkan kedua mata dan merefleksikan diri gitu ya. Iya, Ya, betul Pak. sebenarnya begitu ya. Oke, kira-kira kapan ini Pak Fitri bisa memulainya dengan dua hal tadi? Iya Pak, secepatnya Bapak. Mungkin besok saya akan segera melakukan apa yang sudah saya rencanakan tadi Pak. Oke, sip. Sekarang apa yang bisa Pak Fitri ambil nih dari diskusi kita ini?
dari permasalahan saya tadi Pak, saya kurang fokus, minder, dan kurang percaya diri dalam mengikuti kegiatan, dan terlalu overthinking Pak. Saya akan berusaha bersikap lebih tenang begini. Oke, sip, pokoknya keren lah Pak Fitri lah. Saya yakin Pak Fitri ini juga pasti bisa berusaha dan juga bisa mengimbangi teman-teman kita ketika mengikuti IHT, dan juga membuat sebuah komitmen tersebut ya. Nah, kira-kira nih kapan nih Pak Fitri bisa membuat komitmen tadi itu? Insya Allah mulai besok Pak. Bismillah. Seperti kan juga besok ada kegiatan MGP juga kan? Nah, jadi mungkin Pak Fitri juga bisa lebih mencoba untuk memusatkan pikiran ketika nanti bersama juga dengan teman-teman, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Pak Fitri itu bisa teratasi dengan baik, gitu ya Pak Fitri ya? Iya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Firman. Ya, sama-sama Pak Fitri. Saya tunggu cerita baiknya ya. Baik Pak Firman. Ya, ini sudah waktunya masuk ke kelas Pak Firman. Saya mohon izin untuk masuk ke kelas. Silakan melanjutkan aktivitas Pak Fitri. Sehat selalu. Baik Pak Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Pak ya, kegiatan cooking yang Bapak lakukan terlaksana, sudah selesai. Terus bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan cooking? Alhamdulillah, tadi selesai melaksanakan kegiatan coaching, saya merasa bahagia Bu, senang karena coaching juga sudah mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oke, nah ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak ya. Kira-kira bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dari kompetensi yang tadi disampaikan di awal? Saya menilai saya sudah berusaha untuk melakukan praktik coaching ini dengan baik. Saya berusaha menjadi seorang coach yang memandu kegiatan coaching bersama coaching ini dengan baik. Terbukti tadi coaching menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, lalu apa yang membuat Bapak menilai demikian? Tadi dari hal yang sudah disampaikan sama coaching tadi. Oke, menurut Bapak, apa saja yang Bapak lakukan selama kegiatan coaching terkait dengan rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan di awal tadi? Ya. Jadi yang pertama, tadi saya sudah membangun suasana kemitraan yang baik bersama dengan coaching. Kemudian saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga sudah mengimplementasikan alur tirta sehingga tadi kegiatan coaching bisa berjalan dengan baik dan coaching bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Apakah boleh saya menyampaikan pengamatan yang saya lakukan tadi? Tentu saja boleh dong Pur, kan itu nanti bisa membuat kegiatan coaching saya berikutnya menjadi lebih baik. Oke, nah tadi saya sudah melakukan pengamatan dan sudah saya rangkum di sini ya Pak ya. Jadi saya sudah mengamati dari awal hingga akhir proses coaching yang dilakukan Bapak. Saya merasa coaching yang dilakukan Bapak sudah luar biasa, sudah bagus, kemudian membuka pembicaraan dengan ramah, pertanyaan-pertanyaan Bapak juga berbobot, Bapak sudah melaksanakan alur tirta dengan baik, kemudian Bapak juga sudah menjalankan indikator-indikator yang baik juga. Terima kasih Bu atas masukannya dan juga hal yang tadi sudah disampaikan dari hasil observasi di kegiatan coaching saya. Oke, selanjutnya kira-kira kompetensi yang Bapak inginkan atau ingin tingkatkan setelah kegiatan coaching ini? Tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu agar lebih expert lagi gitu Bu, dan juga dalam mengimplementasikan alur tirta itu tidak istilahnya tanpa harus berpikir gitu loh Bu, artinya yang mengalir begitu saja sehingga ketika saya berhadapan dengan seorang coach, kemudian mereka menyampaikan permasalahannya ke kita bisa membimbing mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik Bapak, semoga ke depan dapat melakukan coaching dengan baik dan lebih baik lagi. Mungkin
Mungkin sekian Bapak observasi pada hari ini. Semoga pada kesempatan selanjutnya dapat melakukan kegiatan coaching yang lebih baik. Terima kasih Bu Lala kesediaan waktunya. Sama-sama Bapak. Saya izin masuk dulu. Siap Bapak.